Pemirsa, tragis, seorang bocah perempuan diduga disekap oleh seorang pria bersenjata tajam di pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ya, peristiwa ini sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar. Korban berhasil diselamatkan dan polisi telah menangkap pelaku penyanderaan, sementara korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Ada pemandangan tak biasa yang terjadi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, hari Senin siang tadi. Perhatian masyarakat dan pengguna jalan tertuju pada pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Di pos polisi tersebut ada peristiwa mengenaskan yang terjadi, di mana seorang anak perempuan disekap oleh seorang pria bersenjata tajam. Dalam video yang beredar, terlihat korban menangis saat pelaku menodongkan senjata tajam ke leher korban. Seorang saksi mata bernama Mulyadi mengatakan bahwa pelaku menarik korban turun dari mobil hingga membawa korban ke dalam pos polisi. Anak kecil sama kaki tadi, alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa bang tadi nyandernya? Pakai pisau. Kecil tadi tuh. Landerannya di mobil bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Dari mall diseret. Turun dari taksi bang. Turun dari taksi diseret. Dibawa ke sini langsung. Dengan pendekatan khusus, polisi berhasil mengamankan korban, sementara pelaku penyanderaan telah dibawa ke kantor polisi. Yang penyandera kita amankan. Siap. Masuk sandranya selamat. Selamat. Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit untuk anaknya ya. Anaknya. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui hubungan korban dan pelaku, serta motif penyekapan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, dan saat ini kita telah terhubung dengan AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Nurma. Selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Iya, Bu Nurma, apakah betul sudah diketahui bahwa pelaku penyekapan ini adalah rekan dari ayah korban? Iya, betul. Jadi setelah diamankan tadi, Mbak, dari Kapolsek yang jelas memimpin, kemudian juga ada Kasat Lantas juga yang memimpin, itu tadi Tadi juga sekalian memang semua ada di situ, Mbak. Jadi memang kemudian juga saya bertanya langsung dengan yang melakukan. Baik, Ibu Nurma, apa yang menjadi motif pelaku dan apa sebenarnya hubungan dari pelaku ini dengan ayah korban? Apakah memang hanya murni rekan kerja atau ada hal-hal lainnya? Ya, jadi kalau dari pengakuan tersangka yang melakukan itu tadi yang diamankan itu katanya dia minta izin kepada orang tuanya untuk membawa anak ini jalan-jalan. Nah, kemudian rupanya yang melakukan ini, yang membawa anak ini, dia sudah mengkonsumsi narkoba, Mbak. Jenisnya sabu-sabu. Dia yang mengaku sudah 4 hari mengkonsumsi barang haram tersebut, Mbak. Jadi tindakannya ini situ, berdasarkan halusinasi, begitu Ibu? Iya, karena pengaruh zat terlarang. Betul, Mbak. Jadi dia halusinasi. Jadi kalau bawa anak ini dia merasa aman. Karena memang dia dilihat sama orang itu kalau dia berjalan sendiri. Alasannya demikian. Tapi masih didalemin semua, Mbak. Oke, tapi artinya Bu, apakah kemudian ada motif lain yang menjadi latar belakang tindakan pelaku selain, kita tahu bahwa dalam pengaruh obat terlarang seperti itu Bu Nurma? Ya, kalau tadi penyidik PPA Polres Jakarta Selatan hanya kita sudah mendalami, tapi dia mengakunya demikian. Namun demikian tetap didalami, Mbak. Yang jelas pasti didalami karena memang dia sudah membawa senjata pisau dapur yang dibawa dari rumahnya katanya. Itu yang kita masih dalami lagi. Itu Mbak. Bu Nurma, bagaimana pelaku ini bisa membawa anak ini kemudian bepergian? Apakah memang mendapatkan izin dari orang tuanya atau sebenarnya diculik, Bu, atau seperti apa? Ya, tadi kalau pengakuan dari
dari tersangka itu tadi dia bilang, saya pamit Bu, saya pamit kepada orang tuanya, saya mau bawa dia ke tempat sepupu saya, yang tidak jauh dari rumahnya itu. Nah, kemudian dia bawalah itu dengan izin, kata dia izin dengan orang tuanya. Kemudian dia bawa, lanjut dia pinjam motor sepupunya untuk membawa anak ini berputar-putar ke Jakarta. Nah, jadi pengaruh dari obat itu dia yang mengaku betul-betul saya betul-betul pengennya itu Bu jalan-jalan, tapi saya halusinasinya takutnya itu dilihatin orang dari pengakuannya dari tersangka. Oke. Gitu Bu. Bu Nurma, ini sempat lihat dalam gambar pelaku itu dan juga korban berada di dalam pos seperti itu ya Bu ya, dan mengarah ke mobil. Ini mereka hendak mengarah kemana dan seperti apa strategi yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian saat menangani ini? Ya, jadi dari Kapolsek Pasar Minggu setelah dapat telepon dari warga bahwa di situ ada anak, kemudian ada orang yang yang duduk dan dipanggil dia tidak menyaut. Nah, lanjut dia mengeluarkan senjata, yaitu pisau dapur. Langsung diacungkan di lehernya anak tersebut. Nah, kemudian dari situ Kapolsek mengumpulkan anggota lebih kurang 20 orang, kemudian juga Kasat Lantas juga datang ke TKP. Nah, kemudian juga dibantu dari Babinsa, warga masyarakat terutama yang ada di situ mengamankan tempat, lanjut bernegosiasinya Kapolsek bertanya langsung, mohon maaf Bapak, kita akan menyelamatkan alasannya kita untuk keluar dari sini, biar pokoknya dengan bernegosiasi biar anak ini selamat, itu tujuan dari Kapolsek gitu Mbak. Kondisi korban atau kondisi anak ini saat ini bagaimana Bu? Masih sudah diserahkan ke orang tuanya. Jadi kemarin tadi juga sempat dibawa rumah sakit karena memang takut ada goresan, karena memang diacungkan ke leher, kemudian di perutnya. Itu pisau itu. Itu Mbak. Keterangan dari orang tua korban seperti apa Bu? Termasuk hubungan dengan pelaku, apakah kemudian ada masalah atau seperti apa? Dari keterangan orang tuanya, terutama ibunya itu sudah mencari sama bapaknya, tapi kan tidak ketemu. Namun pas tahu ada anak, kemudian ada orang di situ, ada tersangka, yaitu dia langsung datang ke TKP, kemudian juga iya betul itu anak saya, kemudian ya itu dengan bernegosiasi, karena memang kita butuh keselamatan anak ini, karena memang di situ ada senjata pisau yang jelas ya membahayakan sekali buat anak kecil umur 4 tahun. Ya, umur 4 tahun Mbak. Baik, sebenarnya sudah berapa lama Bu orang tua dari korban ini mengenal pelaku sehingga kemudian orang tua korban percaya memasrahkan anaknya untuk dibawa jalan-jalan oleh pelaku? Dari keterangannya, jadi dia baru kenal dua bulan. Katanya saya ada bisnis dengan bapaknya, ada bisnis. Nah, tapi kita masih didalami itu semua, karena memang kita harus dalami semua itu Mbak. Dengan pengakuannya apakah betul atau semua pasti didalami. Nah, kemudian setelah kita memeriksa dan memang kejadiannya dibawa dari Jakarta Timur, dari kita berkomunikasi dengan Polres Jakarta Timur, terutama dengan PPA, dari PPA Jakarta Timur sudah menjemput yang diamankan tadi Mbak, yang menyandra ke Polres Jakarta Timur. Jadi semua dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bu.